Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Anggraini dari TRI 2A dengan IPM 25782022. Di handsome kali ini saya akan menjelaskan lab session 10 yaitu tentang network socket programming. Network socket programming itu kayak sebuah teknik pemrograman yang dia bisa buat aplikasi dan juga bisa saling kirim dan nerima data seperti jaringan gitu, kayak internet. Juga dia menggunakan soket itu sebagai titik koneksinya. Tuh. Lalu di sini juga diminta membangun sebuah sistem komunikasi sederhana yang mensimulasikan pengiriman data dari sebuah sensor node, yaitu klien, ke sebuah data gateway, itu server. Fokus utama adalah pada pembentukan koneksi dan pertukaran data mentah di atas protokol TCP. Dan di sini ada struktur praktiknya. Ini kita lihat yang pertama, yaitu buat script dasar di mana klien dapat terhubung ke server pada localhost dengan port 12345, gateway dan sensor node dapat langsung memutus koneksi. Ini contoh dari latihan pertama. Contoh outputnya itu kayak gini. Kalau misalnya dia server, misalnya dia di server gateway, dia seperti ini. Dia servernya dan dia si node ini kliennya. Dia akan mengirim ke server. Lalu ini ada latihan 2, juga ada latihan 3. Nah, terus kita ke bagian penugasan videonya. Yaitu di sini mahasiswa harus menjelaskan logika kode program untuk setiap latihan, yaitu latihan 1 sampai 3 dengan menunjukkan source kode yang diambil langsung dari git text menggunakan perintah git fetch. Di sini menggunakan git fetch atau git checkout ya. Lalu kita di sini juga menunjukkan disuruh memodifikasi. Mungkin nanti kita lanjut aja langsung ke pertama ini ya, yaitu kita disuruh menjelaskan. Sebelumnya saya mau melihat GitHub saya dulu. Di sini ada tagnya, itu ada latihan 1, latihan 2, latihan 3 ya. Oke, itu kita masuk ke Sublime. Di Sublime saya di sini terakhir saya di latihan 3 saya akan mengubahnya ke latihan 1. Ini kita coba gitu. Oke, setelah itu kita lihat tagnya ada latihan 1, 2, dan 3. Langsung aja kita ke git checkout latihan 1. Oke, biasanya kalau misalnya dia udah kayak gini, dia langsung dikodein langsung berubah menjadi latihan 1. Oke, di sini udah langsung keubah ya. Kita baca dulu soalnya. Latihan pertama itu kan disuruh buat script dasar dimana klien dapat terhubung ke server pada localhost dengan port 134 gitu. Oke, langsung aja kita lihat. Sebelumnya di sini kita menggunakan node dulu apa gitu. Oke, di server, di gateway itu sebagai server, di node ini sebagai klien. Nah, di server ini dia mengimport soket, yang dimana soket itu sebagai komunikasi jaringannya. Lalu di sini ada variabel gateway server, itu sebagai untuk membuat soket servernya, soket, dan ini dia memanggil si AF init dan sock stream. Yang dimana AF init ini itu sebagai komunikasi si IP versi 4-nya. Lalu si soket ini dia yang sebagai komunikasi TCP-nya gitu. Lalu di sini juga ada localhost-nya, yaitu ada
127.0.0.1 itu sebagai localhost, dan kalau 12345 itu sebagai portnya. Nah, di sini ada variabel gateway server, the pin, host, dan port, yaitu dia yang bakal menghubungkan alamat ke server. Terus juga di sini ada gateway server dan listen, itu yang dia bakal membuat server masuk ke mode menunggu koneksi. Jadi dia tuh di sini yang mengirim dan sini menunggunya. Oke, dia di sini langsung outputkan server gateway aktif di port 1, 2, 3, dan 4. Lalu di sini ada client socket, client address, dan gateway server yang dia si klien ini menerima alamat klien, yang akan menerima alamat klien melalui ke gateway, ke server gitu. Ya, setelah itu di sini dia koneksi diterima dari klien, dari alamat klien. Lalu di sini dia mengirim pesan ACK ke klien, dan koneksi Anda terverifikasi. Lalu si klien mengirim pesan ke string UTS. Lalu juga dia di sini menutup client socket, menutup koneksi, dan juga gateway server juga di close. Tuh. Terus di sini ada node. Di node ini sama dia mengirim socket. Lalu di sini dia ada node client, itu sebagai yang tadi dibilang, node client ini yang berfungsi sebagai media komunikasi si klien, dan dia menggunakan alamat IP versi 4 dan menggunakan protokol TCP. Ya, sama aja. Lalu di sini menghubungkan gateway di host dan port. Lalu dia juga di node client, dia menghubungkan ke server. Si klien menghubungkan ke server di host dan menggunakan host dan port. Lalu di sini outputnya berhasil terhubung. Dan di sini ada respon dari si klien. Dia receive, menerima data si klien ini merespon menerima data, yaitu 1024, dan sini responnya respon kita berapa kata, responnya UTF ya. Lalu di sini koneksi klien tertutup. Itu lanjut, ini kan sebagai pemrograman, kode pemrogramannya ya. Dan kalau misalnya hasil outputnya itu kurang lebih sama persis yang ada di soal ini. Dia si server gateway, si server ini dia tampilannya seperti ini. Server gateway aktif di port 1, 2, 3, dan 4, dan koneksi diterima. Koneksi diterima itu port localhost-nya dan portnya, lalu mengirim pesan ACK ke klien. Nah, si klien menghubungi si server, saling terhubung gitu. Terus kalau saling terhubung, dia akan merespon koneksi Anda terverifikasi, seperti itu. Mungkin lanjut aja kita ke latihan 2-nya. Kita git checkout lagi 2. Setelah itu dan di sini dia langsung merubah ke 2. Sama aja dia menggunakan import socket di server, dia menggunakan import socket juga sama. Terus ini gateway server socket, sama aja ya membuat socket server. Lalu di sini ada sama, kita buat soal dulu. Di soal kedua itu mengimplementasikan data telemetri sensor hasil pembacaan simulasi ID sensor, nilai suhu, dan nilai kelembapan. Gateway mulai dapat menunggu sensor node. Untuk mengirimkan data beberapa kali, data telemetri dari sensor node diinput berdasarkan format ID dan suhu. Dan ini ada contoh outputnya.
lanjut ke sini itu di sini ada gateway server, dia mengirim bin itu menghubungkan alamat ke soket. Terus kalau si listen ini dia yang membuat server masuk ke mode menunggu respon koneksi ya. Lalu juga ada outputnya gateway server aktif, dan di sini menunggu telemetri. Masuk lagi ke variabel client socket client address, yang di mana di ini tuh menerima koneksi klien ke gateway server. Lalu di sini ada outputnya, kalian terhubung ke alamat kliennya. Lalu di sini ada data masuk. Data masuk itu data masuk dia menerima data dari klien, menerima database itu maksimal resip ini menerima data base, yaitu kurang lebih dari maksimal 1024 seperti itu. Terus di sini database diterima dan data masuk. Lalu di sini ada hasil dekode data masuk, yaitu dekode dari bytes berubah ke string dan isi telemetri. Nah, di sini ada formatnya parsing telemetri, format dengan SN strip 00.225.5,58. Dan ini ada ID sensornya dan data sensor, hasil decode speed. Oke. Di sini data sensor sama dengan data sensor replace, yang dimana di sini itu akan menghapus si tanda kurung siku gitu, seperti ini itu ya. Lalu di sini juga ada nilai suhu dan nilai kelembapan, yaitu memisahkan suhu dan kelembapan. Seperti ini dia akan mengkonversi tipe datanya. Kalau nilai suhu dia default nilai suhu, nilai lembab dia di integer nilai lembab. Lalu juga ada data hasil pricingnya, dia ada ID hasil pemrosesan datanya. Ini ada ID sensor dan suhu. Lalu kelembapannya berapa persen. Langsung dia menutup koneksi client socket close dan gateway-nya juga di close. Itu mungkin di sini sama aja di client dia membuat koneksi klien, oke sama aja. Dia ada host, ada port juga. Di sini juga ada node client mengkoneksikan host dan port. Juga di sini node telemetry client. Dan di sini juga ada input telemetry, yaitu input data telemetry seperti ini contohnya. Lalu dan dia ke base data, yaitu konversi string dari string ke bytes. Kalau tadi kan bytes ke string. Kalau di gateway dari bytes ke string. Dari bytes ke string, kalau di client dari string ke bytes. Lalu dia akan mengoutputkan data yang dikirim, yaitu data bytes-nya. Lalu di sini juga ada node client, yaitu mengirim data bit-nya dari klien, dan sini statusnya juga telemetri berhasil dikirim kalau si data ini terkirim. Lalu koneksi klien tertutup. Oke. Dan hasil outputnya kurang lebih itu seperti ini. Di klien, kalau kita masukkan data telemetri di format suhunya, dia di formatnya kita ketik ini SN strip 0, ini sebagai ID ya, dan ini telemetri, nilai telemetrinya, dan sending ngirim data telemetri bytes ini sebagai bytes, dia disingkat, dan ini telemetri dari telemetrinya. Dan kalau di server gateway dia mereceive data mentah
sama aja sebenarnya. Dan di sini ada dekode data mentah dan pesan. Data mentahnya ini dan dia mengeksekusi pesannya ini. Parsingnya ada ID-nya, terus nilai suhu dan kelembapan. Oke, sama aja mungkin ya. Terus kita lanjut ke latihan 3. Tadi kita di latihan 2, kita lanjut ke latihan 3. Kita check out latihan 3. Oke, seperti ini dia akan merubah. Nah, sebelumnya nih di latihan 3 itu kita menggunakan di sini ketambahan import trading, yang dimana import trading itu jalur bagian dari koneksi atau eksekusinya. Terus kita di sini menggunakan dev handle client, yaitu sebagai fungsi untuk menangani si klien, yaitu ada client socket dan client address, klien jaringan dan alamat klien, jaringan klien dan alamat klien kan. Terus ini ada thread name, yaitu nama threadnya dia aktif. Lalu di sini juga dia ada raw data sama dengan client socket receive, dia yang akan menerima data maksimal 1024. Dan di sini ada dekode data raw underscore data dot decode, yaitu dia yang mengubah bit ke string. Dan di sini juga ada sensor ID, values, decode, data split, yaitu persaing telemetri. Seperti ini ya mungkin ya. Terus juga ada values replace. Dan ada suhu kelembapan value split. Itu di sini dia mengubahnya ya menjadi datanya. Terus sini ada print, thread name, menangani node, ada sensor ID dan alamat kliennya. Di sini juga mengecek thread name, eksekusi name-nya, menangani node. Juga di sini ada ID juga. Balik. Di sini ada thread name, di sini juga ada node ID-nya di sini. Terus dia juga mencetak nilai suhu, juga nilai kelembapan. Aja di sini juga ketika selesai dia thread name selesai melayani dan koneksi tertutup. Juga client socket di close. Nah, sini ada server socket sama aja kayak tadi ya. Ya sama aja di pin server gitu yang berada aktif di port gitu ya. Oke, sama aja client socket, client address sama target handle client, harusnya client socket dan ya. Oke, mungkin sudah. Kita baca lagi soalnya, bukan soal sih, kita perintahnya nih. Kita masuk ke yang B, menunjukkan secara live modifikasi sistem di mana server hanya akan memproses data telemetri jika diawali dengan prefix IoT Polinella. Jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus meraise exception unauthorized protocol, menampilkan kesalahan di terminal, dan secara otomatis memutuskan koneksi soket. Jalankan dan tunjukkan hasilnya pada terminal saat pengiriman data berhasil. Dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem, simpan commit dan push perubahan ke GitHub dan berikan tag latihan 4. Oke, di sini kita disuruh memodifikasi di latihan 3-nya. Lalu kita ke latihan 4. Kita modifikasi. Sebelumnya modifikasi. Oke, di sini saya akan menambahkan, kan tadi kita disuruh buat
merise ada exception unauthorized, berarti kita disuruh buat error secara manual. Kelas unauthorized protocol exception. Ini masih pas. Setelah itu di sini saya akan memberikan try. Jika dia salah, try. Oke. Kita ini dulu ya. Oke. Kita atur. Lalu saya akan kasih prefix dulu. Kasih prefix dulu. Prefix itu tadi prefixnya itu kan IoT Polinela kan. Setelah itu sini saya akan scan if not decode data start with. Kita kasih prefixnya prefix. Oke. Setelah itu saya akan ngasih rise si unauthorized protocol. Lalu kita akan ngasih outputnya, kemarinnya itu prefix protokol tidak valid. Sudah. Nah, sudah. Lalu di sini saya mau ngasih si dekode. Jadi dekode itu yang bakal ngubah base menjadi string. Dekode data sama dengan dekode replace prefix. Kita kasih prefix satu ini ya, dan dia akan menghapus. Lalu saya akan berikannya lagi di bagian 8, itu except unauthorized protocol as error. Oke, seperti ini. Kita print taruh bawah aja. Taruh di sini error. Kita kasih treat scope name seperti ini ya. Lalu sama si treat addressnya. Tuh salah. Kita kasih treat name, terus kita masukin si alamat kliennya, client address seperti ini ya. Salah, kita pakai kurung awal.
Oke, seperti ini. Dan ini kita tempatkan yang benar. Oke, setelah itu masuk lagi ke print. Unauthorized protocol itu error. Seperti ini ya. Oh, salah. Oke, print. Harus benar dong. Gini ya. Setelah itu begini. Bisa aja udah gini. Setelah itu saya akan kasih accept juga. Exception as error. Seperti ini. Lalu saya akan menghapus ini. Nah, mungkin udah, dia langsung client socket tertutup. Mungkin udah ya. Jadi di sini saya akan menambahkan si class unauthorized protocol sesuai perintah yang ada di sini. Program harus meraise exception unauthorized protocol dan menampilkan kesalahan di terminal. Jadi agar mendapatkan kesalahan kita memulai dengan class unauthorized untuk kayak membuat error dengan manual gitu. Terus ini ada try dan kita menambahkan prefixnya. Prefixnya tadi itu kan disuruhnya IoT Polinella dan di sini ada dekode dan dia mencetak protokol tidak valid jika tidak diawali dengan IoT. Lalu juga tadi menambahkan dekode data. Yang dimana data ini akan mengubah bytes menjadi string tuh atau menghapus. Terus di sini ada ketambahan except unauthorized as error. Sini yang ketika errornya gitu kan. Client di sini menambahkan treat name. Treat name, terus juga ada exception as error. Nih, dia langsung kalau misalnya error dia koneksi langsung tertutup. Client tertutup. Oke. Mungkin langsung kita jalanin aja. Jadi ini jangan close, tidak dari gateway not ya. Sini cmd lagi. Kita menggunakan 2 terminal aja ya. Nah, sini saya di sebelah kiri saya menggunakan server yaitu gateway.p. Nah, di sini server gateway. Di sini server gateway multi-thread aktif di port 1 2 3 4. Di sini kita masukin si paint clientnya. Nah, di sini kita disuruh masukkan data telemetrinya, yaitu kita menggunakan si tadi prefix tadi. Kita mencoba menggunakan si prefix itu di IoT Polinella agar SN ini sebagai SN itu sebagai ininya ya, telemetrinya SN 001 kurung 28 5,58. Kita coba. Oke, sini dia akan menghasilkan yang dimana pertama itu dia menghandle klien, dimana dia menangani klien yaitu dengan node IoT dia
akan menghasilkan nih port 62 dia berubah ya, port 62805. Terus dia menghandle lagi si klien dengan node ID si Polinella dengan suhu 28.5 Celsius, nilai kelembapannya 58%. Lalu dia si thread ini kalau misalnya dia sudah memproses, dia jika dia melayani sudah selesai, dia koneksi tertutup, dia langsung koneksi tertutup seperti itu. Jadi kalau misalnya dia menggunakan prefix IoT, dia akan memproses koneksinya. Jika sudah selesai memproses koneksinya, dia akan tertutup sendiri. Dia akan mengeluarkan koneksi tertutup. Lanjut kita menggunakannya yang tidak menggunakan prefix ya. Sini. Oke, disuruh masukkan. Kita tidak menggunakan IoT lagi. Kita langsung menggunakan telemetrinya. ID telemetrinya seperti ini. Nah, dia pengeluarannya di thread kedua handle klien juga, tapi menangani nodenya dia di 62820 dan di thread node-nya nilai suhu nilai kelembapannya 58 dan di handle sama koneksi tertutup. Lagi kenapa tadi nggak sesuai sama yang ada di perintah soal? Kita lupa menambahkan ini si errornya. Print error F error seperti itu, masukkan lagi error seperti ini ya. Oke, kalau sudah mungkin kita masuk di bagian ini, kita kasih finally. Ini enggak sih? Harusnya seperti ini ya. Kita coba running lagi. Kita ubah deh. Yang tadi kita dari saja cmd. Oke, tadi kan kita ulangin ya. Sini baru. Sini bagian server. Gateway sama aja hasilnya, terus sini client. Nah, kita masukkan si prefixnya IoT Polinella SN 01 kita masukkan si nya 58 tuh. Oke, dia hasilnya sama seperti tadi, cuma dia berbeda di portnya aja, yaitu 50495. Kita maksimal dia sampai 124 ya, 124. Oke, kita masuk lagi tadi ke NodePay untuk melihat si errornya. Kita tidak menggunakan prefixnya. Kita hanya menggunakan SN-nya. Itu kita lihat. Nah, baru di sini dia menampilkan error. Thread 2 menghandle klien dengan port 6, dengan alamat 127.0.0.1 dengan port 63, 62, 65. Dan di sini dia terlihat
error unauthorized protocol, traffic protokol tidak valid, dia langsung koneksi langsung tertutup gitu. Jadi kalau dia tidak menggunakan traffic, dia tidak melayani klien tersebut. Jadi dia langsung menutup gitu. Dia pengeluarannya protokol tidak valid dan dia langsung tertutup. Tuh, mungkin segitu penjelasan saya di sini. Kita lanjut lagi. Tadi disuruh, mungkin selesai ya. Kita disuruh menyimpan commit dan push perubahan ke GitHub dan berikan like tag latihan 4. Oke. Sini ya. Kita coba git status. Git status. Oke, di sini ada modifikasi di gateway. Iya betul. Lalu kita di sini git add. Setelah git add kita git status lagi. Oke, di sini modifikasi sudah tersimpan. Lalu kita di sini kasih commit. Git commit. Git commit strip m. Modifikasi latihan 3. Oke. Ada kesalahan. Oke, dia sudah masuk ke commit. Lalu kita masuk ke git tag. Git tag latihan git push git tag. Git push git tag. Ini kenapa ya kata git push git tag latihan. Coba kita cari dulu ke Gemini. Git origin. Selain demo repository, kita untuk push tag caranya berbeda. Git tag latihan 4, git push origin latihan 4. Atau jika ingin push semua tag, jadi kita menggunakan git push origin. Git push origin latihan 4. Kita coba. Oke, di sini tag latihan 4 udah terlihat. Maaf sebelumnya saya kurang paham juga. Di sini udah terlihat ya. Dia sudah menghapus tag 4. Kita lihat di GitHub saya apakah dia berubah atau menambah. Ini latihan 3. Oke, kita lihat tagnya. Oke, tag 4 sudah ada, latihan 4 udah ada.
Kita lihat lagi apakah ada tambahan. Mungkin sudah ya. Oke, mungkin segini aja di video yang kali di lab 10. Apabila saya ada salah atau kata-kata yang tidak enak didengar, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.